Apa sebenarnya kesalahan konyol yang banyak dilakukan oleh orang Indonesia when it comes to minum obat? Kalau nggak turun demamnya, ya udah minumnya 2 kali, ataupun sekali makan 2 kali, 2 tablet, 3 tablet. Kita punya ada satu konteks namanya keracunan paracetamol. Ada batasan-batasan tertentu yang membuat bahwa paracetamol ini sudah menjadi toksik ataupun racun. Tapi apa bahaya ketika kita secara sembarangan mengkonsumsi antibiotik? Jadi ketika bakteri dalam tubuh kita itu dikasih antibiotik, dia akan mempelajari, oh gimana nih cara melawan antibiotik ini gitu. Meskipun pada saat itu sembuh gitu ya, nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu, pasti dia akan balik lagi dengan kemampuan yang lebih kuat. Dexamethasone, methylprednisolone itu somehow memang berguna untuk tubuh kita. Cuman ada efek samping yang lebih poten kalau misalnya kita mengkonsumsi secara sembarangan. Efek sampingnya adalah yang pertama moon face. Itu mostly dipakai sama orang-orang yang pengen gemuk. Kenalin, Apoteker Eza Rieni. Bukan cuma apoteker di rumah sakit, tapi sosok di balik akun Apoteker Hack. Goalnya satu, membongkar mitos kesehatan. Dari ngelurusin salah kaprah antibiotik sampai edukasi agar pasien gak salah pilih obat. Misi dia pengen masyarakat hidup sehat tanpa tergantung obat. Yang pertama, satu, kita harus aware dengan diri kita sendiri dulu. Itu kayaknya muara dari segala kejadian hidup kita ya, nggak hanya sakit aja. Kita makan apa sebelumnya, kita ngapain aja, itu yang harus kita awarekan dulu. Apoteker dianggap tukang jual obat, bener atau salah? Guys, gue pengen tanya deh, ketika lo denger kata apoteker, apa yang ada di kepala lo? Kalau di kepala gue, sebelum gue bertemu dengan sosok ini, apoteker adalah tukang racik obat. Sorry to say, that's what I have in mind. Dan gue yakin, lo juga berpikiran hal yang sama. Tapi ternyata banyak banget profesi dan banyak banget signifikasi profesi seorang apoteker. Salah satunya adalah penjaga gawang terakhir sebelum obat itu masuk ke tubuh kita. Dan yang gue suka dari sosok satu ini adalah dia adalah apoteker yang meng-encourage orang untuk tidak minum obat tapi dalam konteks tertentu dan tidak bergantung, hidup kita tidak bergantung dengan obat. Gue akan ngobrol dengan apoteker Eza Rieni. Apa kabar Eza? Halo, I'm fine, thank you. Thank you for having me here. Thank you for coming. Jauh-jauh dari Tanjung Pinang ke Pri ke Jakarta salah satunya untuk ini. Yes, of course. Aku pengen tanya dulu deh, sebagai apoteker, Yes. Za, apa sebenarnya kesalahan konyol yang banyak dilakukan oleh orang Indonesia when it comes to minum obat? When it comes to minum obat, orang mungkin berpikiran kalau nggak mempan, minumnya 2 kali. Itu yang paling banyak. Serius? Even though paracetamol, Uh-uh. yang menurut aku itu obatnya literally basic gitu ya. Uh-uh. Kalau nggak turun demamnya, ya udah minumnya 2 kali, ataupun sekali makan 2 kali, 2 tablet, 3 tablet. Oh, dan kenapa itu konyol, Za? Karena ya satu, mereka tidak merasakan penurunan suhu badannya secara instan gitu. Yang kedua, sebenarnya kan ada proses-proses ya, ketika obat masuk ke dalam tubuh itu pasti ada proses-proses tertentu yang mungkin tidak orang aware tentang itu. So that's why ketika mereka tidak merasakan baikan, ya udah langsung glek 2 kali ataupun ditambah lagi obatnya gitu. Dan itu salah? Dan itu salah. Kenapa salah? Karena itu semakin mendekati ada dosis yang namanya dosis toksik ataupun dosis di mana tubuh kita itu sudah menganggapnya sebagai racun. Ya, makanya kita nggak boleh sembarangan kayak gitu. Oke, itu kekonyolan Yes. kita sebagai masyarakat, yakni ketika kita ngerasa nggak mempan, kita justru akan double up Double up. Yes. ininya, dosisnya. Ada lagi nggak kesalahan konyol lain yang kayaknya remeh-temeh nih ada. soal misalnya antibiotik atau misalnya soal obat nyeri atau penurun demam yang justru malah akan jadi camilan setiap hari, sehari 3 kali dan itu udah jadi bertahun-tahun gitu. Menurut kamu apa lagi? Mostly tentang antibiotik ya. Dan yang paling orang sering salah kaprah tentang antibiotik adalah sakit apapun obatnya antibiotik. Obatnya antibiotik, sama ada satu lagi obat dewa namanya. Apa itu? Kalau nama zat aktifnya adalah dexamethasone. Oh, dexamethasone. Dexamethasone itu orang-orang bilang obat dewa. Mau sakit nyeri, mau sakit pinggang, mau sakit demam, mau sakit mungkin mostly luka, obatnya dexamethasone. Aku pengen ke antibiotik dulu. Oke. Coba ya kita bedah antibiotik.
kenapa semua orang seolah-olah kalau sakit itu obatnya antibiotik, dan bahkan kita diresepkan antibiotik untuk penyakit yang tidak berhubungan dengan bakteri. Kalau misalnya kita lihat lagi gitu ya, dengan based on prescription ataupun resep dari dokter, pasti ada alasan-alasan tertentu dari dokter. Tapi mostly masyarakat di luar sana beli antibiotik itu se-inisiatifnya mereka, ataupun dari hasil mbah Google ternyata oke, antibiotik, and then mereka ngide beli antibiotik. Nah itu nggak boleh, karena ya sebenarnya apa yang kita rasakan ataupun penyakit yang kita rasakan itu belum tentu karena bakteri. Misalnya flu batuk gitu ya, itu mostly karena virus, Betul. bukan bakteri. Nah kalau dikasih bakteri ataupun antibiotik, ya nggak match dong gitu. So harusnya antivirus gitu, kayak misalnya untuk virus influenza dan segala macam gitu. Ataupun obat-obat yang harusnya meredakan gejalanya gitu. Tapi kalau misalnya antibiotik itu memang perlu ada satu asesmen lagi lebih lanjut. Apakah nanti mungkin ada infeksi sama dokternya, perlu cek kesehatan lebih lanjut, misalnya cek lab gitu. Itu memang membutuhkan antibiotik. Kalau misalnya mostly dokter meresepkan kalau demamnya udah lebih tinggi beberapa hari, sudah dikasih obat ini dan itu gitu ya, pasti akan diberikan antibiotik. Tapi antibiotik bukan pertolongan pertamanya. Gitu, makanya kita nggak boleh sembarangan ngeresepkan, atau bahkan kita sebagai apoteker tiba-tiba ngasih antibiotik kayak gitu. Eza adalah kebetulan apoteker praktek, artinya berpraktek di rumah Berpraktek sakit. di rumah sakit. Kalau misalnya kayak jurnalis, aku tuh membayangkan kamu tuh kayak jurnalis yang juga terjun ke lapangan. Betul. Liputan ke lapangan, memang benar-benar melihat dan menghadapi realita hidup di rumah sakit. Ini rumah sakit umum daerah RSUD, banyak pasien BPJS di sana ya. Betul. Oke, balik lagi ke soal antibiotik. Apa bahayanya ketika kita tiba-tiba ngide atau diresepkan? Ya walaupun yang kamu bilang ada basisnya, pasti dokter meresepkan. Tapi apa bahaya ketika kita secara sembarangan mengkonsumsi antibiotik? Oke, jadi gini, antibiotik itu kalau misalnya aku bisa jelaskan itu ya, punya sifat yang bisa memorizing. Dia ketika kita kasih bakteri itu punya sifat memorizing, di mana bakteri itu akan mempelajari gimana caranya untuk bisa melawan tubuh kita. Jadi ketika bakteri dalam tubuh kita itu dikasih antibiotik, dia akan mempelajari, oh gimana nih cara melawan antibiotik ini gitu. Meskipun pada saat itu sembuh gitu ya, nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu, pasti dia akan balik lagi dengan bisa dibilang kemampuan yang lebih kuat. Kayak gitu, jadi lebih kebal gitu. Jadi misalnya kita sekarang diberikan misalnya amoksisilin, kita nggak habis minumnya nih 3 kali sehari, tapi belum selesai pengobatan kita udah ngerasa enakan, ya udah kita nggak minum antibiotik. Nah nanti ketika kita demam lagi, kita udah nggak mempan lagi dikasih amoksisilin. Tapi harus dinaikin dosisnya. Bukan dosisnya lagi. Bukan dosisnya lagi. Tapi grade antibiotiknya. Jadi antibiotik itu punya kelasnya lagi. I see. Nah nanti kalau misalnya kita udah ketemu sama kelas antibiotik yang udah paling poten, yang paling tinggi, dan bakterinya nggak bisa diobatin, mau diobatin dengan apa? Oke, justru malah berbahaya ya, Justru malah berbahaya. Ketika kita sembarangan konsumsi antibiotik. Betul. Dan uniknya penyakit-penyakit yang orang membutuhkan antibiotik itu justru dari penyakit-penyakit yang bisa dibilang remeh-temeh. Misalnya flu dan batuk, luka, ataupun bahkan kayak misalnya tenggorokannya bindeng, tiba-tiba minta super tetra gitu. Super tetra tuh isinya tetrasiklin, itu adalah antibiotik. Kayak gitu. Artinya kalau batuk, pilek, demam, flu itu nggak perlu antibiotik? Tidak perlu antibiotik. Kita obati gejalanya, misalnya kasih dekongestan, penurun demamnya, penurun suhu tubuhnya, untuk membersihkan tenggorokannya, antiseptik oralnya gitu ya, bisa kumur-kumur gitu. Selain itu, kalau untuk itu bakteri kebal, sehingga penyakit-penyakit justru malah tidak akan tertangani ketika kita sembarangan konsumsi antibiotik. Tapi untuk efek ke organ kita, ginjal, hati, gimana efek mengkonsumsi antibiotik sembarangan? Oke, setiap obat itu memang pasti masuk ke ginjal, apapun itu, nggak hanya obat. Karena kan ginjal itu kan tempat memfiltrasi ya. Dia yang akan memisahkan zat mana yang baik untuk tubuh kita, zat mana yang tidak. Nah, antibiotik memang ada efek sampingnya ke arah ginjal. Aku nggak bisa spesifikkan ataupun generalisirkan kepada antibiotik tertentu. Cuman kalau misalnya kita, istilahnya gini deh, kita ngasih padahal tubuh kita nggak butuh, ya akan sia-sia gitu loh. Dan bahkan mungkin
apa ya, istilahnya buang air ataupun air seni kita ya mengandung antibiotik yang which is itu juga akan berefek kepada lingkungan sebenarnya antibiotik itu. So antibiotik itu akan berguna ketika kita sakit apa, Sa? Ketika sakit demam betul, cuman asesmennya bukan sendiri, Oke. tapi harus dari dokter lewat misalnya kalau dari dokter ya, dari sudut pandang dokter mungkin ada infeksi, terus nanti lendirnya berubah warna gitu. Itu yang harus di asesmen sama dokter, nggak bisa sama apoteker ataupun nggak bisa sama sendiri. Oke. Gitu. Oke. Artinya ya udah kalau misalnya nggak perlu amat Nggak usah. hindari antibiotik. Nggak usah sok ngide. Gak usah sok ngide Nggak ya. usah sok ngide. Apalagi orang, aduh aku batuk, terus mereka minumnya adalah paracetamol plus antibiotik sendiri, dan antibiotiknya nggak dihabiskan pula, Yes. itu karena ngide sendiri. Jangan ngide. Jangan, Oke. betul. Obat dewa atau dexamethasone. Yes. Kenapa orang mengkonsumsi ini secara sembarangan dan seolah-olah semuanya akan beres dengan dexamethasone? Karena basicnya dexamethasone itu adalah anti radang ya. Dan proses di tubuh kita itu kan mostly peradangan. Jadi memang dexamethasone, methylprednisolone itu somehow memang berguna untuk tubuh kita. Cuman ada efek samping yang lebih poten kalau misalnya kita mengkonsumsi secara sembarangan. Efek sampingnya adalah yang pertama moon face. Moon face itu nanti mukanya membulan ya, jadi kayak merasa gemuk. Makanya dexamethasone, methylprednisolone itu mostly dipakai sama orang-orang yang pengen gemuk Oh, oke. atau kekurangan berat badan akhirnya pengen gemuk, ya udah minum dexamethasone. Dexamethasone. Yes, gitu. Wow, oke. Instead of kamu meningkatkan jumlah kalori atau secara sehat, tapi minumnya dexamethasone. Dexamethasone. Pertama, at the first time mungkin iya mereka ngerasa gendutan gitu ya. Tapi ternyata itu cuman di Muka. mungkin ada di badan, cuman itu bukan efek utamanya, justru itu efek samping. Oh wow. Ya, ada retensi cairan ataupun cairannya ditahan di dalam tubuh kita. Oke. Makanya kita ngerasa gemuk gitu kan ya. Kayak gitu. Dan untuk bisa sembuh dari dexamethasone ataupun bisa mengurangi efek samping itu ataupun mau sembuh dari dexamethasone harus diturunin dulu pelan-pelan dosisnya. Itu takes a long time sih. Ini anti radang. Artinya ini sebenarnya diminum ketika kita mengalami peradangan. Peradangan, betul. Radang tenggorokan kayak radang di Yes, kulit kayak. betul. Radang kulit, ruam merah itu juga mostly dokter kulit meresepkan itu gitu. Cuman makanya that's why apoteker, dokter itu ya bekerja keras ya untuk itu gitu loh, supaya apa yang kita minum nggak bisa jadi racun ataupun kita memprevent itu. Banyak kamu nemuin kasus-kasus di mana orang ngide pakai Banyak dexamethasone. banget, banyak. Either di sosial media ataupun di lingkunganku sendiri ada. Kayak gimana ceritanya? Dan apa yang terjadi dengan mereka? Aku pernah punya satu teman pengguna dexamethasone ini juga, dan dia baru tahu setelah aku bikin konten tentang itu. Oke. Alhamdulillahnya gitu ya, setelah aku bikin konten tentang itu, dia baru sadar kalau ternyata obat yang selama ini dia minum itu adalah obat dexamethasone. Tapi setelah aku telusuri gitu ya, obat ini tuh tidak diterima dengan package ataupun branding yang benar. Oke. Misalnya kayak dia menerima obatnya dalam bentuk yang sudah di Oplos. oplos, betul. Tunggu, tapi dia keluhannya apa? Pengen gemukin badan. Oh, terus habis itu dia minum obat Minum obat oplosan itu. ini. Minum obat ada simple 2 obat itu gitu ya. Obatnya pasangan lah, warna biru sama warna oranye gitu. Jadi minum, mereka aku juga gendutan kok gitu. Terus aku lihat, aku minta pap gitu, aku minta foto dong. Wah, di sininya udah gemuk. Terus gitu. Itu bukan gemuk loh, aku bilang gitu. Itu adalah salah satu efek samping dari obat yang kamu minum gitu. Wah iya Malah gitu. efek samping. Gitu. Wah terus gimana dong? Ya turunin dosisnya pelan-pelan gitu. Cuman aku tidak langsung menyarankan langsung turunin dosis gitu ya. Coba kamu konsultasi dulu kepada dokternya gimana cara bener-bener untuk bisa nge-treatment itu gitu. Ini obat keras atau obat Obat over the keras. counter? Obat keras. Obat keras. Harus berdasarkan resep dokter sebenarnya. Yes. Artinya jangan ngide juga soal Jangan ngide juga. dexamethasone. Jangan ngide juga. Selain untuk gemuk, biasanya orang pakai dexamethasone untuk apa? Yang ngide-ngide itu? Mostly orang itu masyarakat ya namanya juga obat dewa ya. Apapun penyakitnya. Mau sakit abis kena kejeduk, mau sakit demam. Serius? Serius. Kejeduk. Ada yang bentol, ruam apa ya Kak? Ruam. Ruam itu iya.
Terus ada yang lebam warna merah, merah kebiruan, itu Songide pakai antibiotik plus waktu itu adalah antibiotik. Oke. Aku pengen sekarang ngomong soal obat yang dijual bebas. Oke. Apa obat yang dijual bebas yang ketika dikonsumsi sembarangan justru berbahaya buat kita? Kalau misalnya dibilang obat bebas, kayaknya tidak tidak sekontekstual itu ya. Tapi ada satu obat yang ini cukup unik. Aku pengen cerita ada satu obat yang cukup unik. Bentuknya donat. Oke. Bentuknya donat. Orang tuh sering pakai obat ini kalau lagi radang tenggorokan. Tahu. Yes, tahu gak? Iya, tahu. Tahu? Asgetrosis. Yes, betul. Itu antibiotik. Serius loh. Yes. Wow. Radiomycin dan gramisetin, if I'm not mistaken. Tunggu. Aku biasanya minum itu bahkan buat kayak aku minum makan permen. Yes. Oh wow. Iya, itu antibiotik. Itu antibiotik. Kalaupun memang mau untuk meredakan tenggorokannya, itu ada satu anak adiknya lagi. Kalau itu kan F-Gitrosis ya. Ada satu lagi di bawahnya S-Gitrosis. Oh. S-Petrosis atau S-Gitrosis gitu. Oke. F-Gitrosis yang obat antibiotik, ini adiknya. Adiknya. Gitu. Kalau misalnya radang tenggorokan kita minum Strepsils kayak permen Itu gitu. never mind, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi harus hati-hati bahwa F-Gitrosis adalah antibiotik. Yes, antibiotik. FG itu F-nya radiomycin, G-nya aku lupa, itu antibiotik. Dan kita nggak boleh ngemil itu soal Nggak boleh dong, meskipun kelihatannya donat gitu ya, warna pink ataupun Rasanya warna oranye, enak. rasanya enak gitu ya, dihisap gitu ya. Oh, wow. Ya. Dan menurut kamu, apa kebiasaan orang Indonesia yang ketika ini dilanjutin 10 sampai 20 tahun kemudian tanpa kita sadar, ternyata merusak ginjal dan hati kita? Kalau misalnya aku bilang 10-20 tahun lagi gitu ya, ya kita tergantung pola habitnya sekarang kayak gimana gitu. Maksudku pasti apapun yang kita minum, mau obat sekarang yang bahkan kita disembuhkan oleh obat itu ataupun tidak, 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan pasti akan ada efeknya. Tapi yang aku ingin highlight adalah jangan sampai obat yang mungkin akan berefek samping ini justru decision-nya bukan dari profesional. Karena mostly orang mengkonsumsi obat jangka panjang, terlena jangka panjang itu karena udah enakan ataupun karena udah kebiasaan. Kayak gitu. Jadi ada pasien misalnya orang tua gitu ya. Dia itu sakit nyeri sendi. Oke. Nyeri sendi itu diobati dengan salah satunya adalah meloxicam. Nah, meloxicam itu sebenarnya dia mengiritasi lambung. Mengiritasi lambung. So, kalau misalnya kita mengkonsumsi itu terus-terusan, Lambungnya yang kena. So that's why obat nyeri, obat radang itu dipakai ketika lagi nyeri aja. Tidak untuk seumur hidup dong. Tidak untuk seumur hidup. Dan banyak aku melihat masyarakat utamanya mungkin yang kurang teredukasi, kurang informed bahwa mereka ya udah minum obat as if itu adalah kunci mereka untuk sehat. Sehingga mereka meminumnya setiap hari. Setiap hari. Itu salah berat. Salah berat, kecuali penyakit kronis. Kalau penyakit kronis untuk pasien-pasien yang punya penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, itu memang mostly pengobatannya long life. Oke. Jadi kalau nggak diminum justru itu akan membuat penyakitnya kambuh. Contoh hipertensi. Orang nggak mau minum obat hipertensi jangka panjang karena beranggapan nanti kasihan ginjalku gitu ya minum obat terus-terusan. Justru orang yang nggak minum obat hipertensi ginjalnya bakalan kena. Gitu karena kan darahnya akan tinggi darah ginjal, jadi nanti ginjalnya nggak bisa berfungsi dengan baik gitu. Makanya harus dibarengi dengan obat hipertensi. Gitu. Makanya itu pentingnya pencegahan agar kita nggak kena penyakit ini. Yes, betul. Bagaimana kamu melihat dokter yang meresepkan obat yang banyak banget ke pasiennya? What would you do? Of course, I will let myself to konsultasi apapun itu. Kamu akan konsul ke dokternya dulu? Konsultasi apapun itu, ataupun noticing dokternya apapun concernnya. Misalnya, belakangan aku dapat pasien yang 14 obat, 13 obat. Aku cek satu-satu gitu ya, ini emang beneran butuh atau enggak sih gitu kan. Kalau secara
kita lihat secara riwayatnya itu memang mungkin mostly butuh hipertensi, diabetes, kolesterol, nyeri-nyeri sendi ataupun bahkan ada obat lambungnya gitu ya. Tapi coba kita prioritaskan mana dulu yang istilahnya ini akan berefek kepada pasiennya secara langsung. Ataupun bahkan ada setelah aku analisa gitu ya, ada beberapa pasien yang ternyata kalau minum obat ini mereka ngerasa nggak cocok. Nah itu harus kita gali. Nggak hanya ke dokter aja yang aku lakukan, tapi ke pasiennya juga gitu. Untuk pasien yang ya dengan rentetan obat itu. Gitu. Artinya kamu akan cross check dulu baik pasti. ke pasien ataupun ke dokter yang meresepkan obat-obat ini. Betul. Dan ketika misalnya kamu menganggap ada obat-obatan yang tidak perlu, kamu counter ke dokternya atau konsultasi ke dokternya responnya gimana ke kamu, Za? Mostly mereka akan mendengarkan advice klinis dari aku gitu ya. Kenapa di cutting, kenapa diganti, kenapa dan segala macam. As long as aku bisa memprovide informationnya based on clinical setting, there's no problem. Oke. Kecuali mungkin ada concern lagi, tapi pasiennya seperti ini gitu ya. Oh setelah aku pertimbangkan oke, gitu. Gitu. Oke, artinya apoteker pun juga bisa memberikan second opinion kepada dokter. Betul. Dan juga kepada pasien mana yang perlu diambil, mana yang perlu tidak ya. Betul. Oke, aku pengen lanjutin lagi sekarang ke kebiasaan dikit-dikit minum obat. Betul. Salah, dikit-dikit minum obat. Pusing dikit minum obat, masuk angin dikit minum obat, demam minum obat. Aku lebih encourage untuk masyarakat ataupun teman-teman di luar sana untuk bisa ngedefine dulu ini tuh sakitnya kenapa sih? Aku pusing kenapa? Aku mungkin demam kenapa dulu nih? Atau aku nyeri badan tuh kenapa dulu gitu. Sebelum kita ngasih treatment dengan obat gitu. Padahal kan di satu sisi gitu ya banyak obat-obat di luar sana yang OTC gitu bisa kita beli sendiri. Cuman aku lebih encourage coba lebih aware dulu sama diri sendiri. Kita sakitnya kenapa dulu nih? Apakah mungkin karena sakit nyerinya mungkin salah bantal kah atau gimana? Apa efek terburuk ketika dikit-dikit minum obat? Ketergantungan. Ketergantungannya bukan dalam konteks apakah obat itu punya zat adiktif ya, tidak. Tapi kenikmatan yang ya udah 10 menit ataupun 1 jam lagi selesai obatnya udah bekerja. Istilahnya kita udah cepat enaknya gitu, cepat dapat enaknya, and then akhirnya ya udahlah kita minum lagi aja. Ada gejala dikit yang sama minum obat itu, Yes, minum betul. obat itu. Ketergantungan. Nanti kalau misalnya kita tetap dikasih obat yang sama lagi, terus-terusan kayak gitu, justru nanti nggak akan mempan lagi. Akan kebal. Nggak akan kebal. Ini mungkin juga yang harus Eza sampaikan ke masyarakat ya, karena gini, obat itu kan mengobati gejala. Correct me if I'm wrong. Obat mengobati gejala. Padahal kita harus mencari akar tahu masalah atau akar dari gejala itu. Of course. Aku pernah wawancara Dr. Hans, dia seorang dokter naturopati, dan dia bilang obat itu hanya mengobati gejala, tapi underlying cause-nya, penyebab utamanya ini kadang-kadang nggak diberesin, baik oleh tenaga medisnya, oleh pasiennya sendiri. Betul. Kayak misalnya aku kemarin sakit perut nih, Za. Kebetulan aku belum pernah sakit perut, jarang banget sakit perut. Terakhir kali kapan aku lupa, bahkan sehingga aku nggak nyetok obat sakit perut. Tapi setelah aku rasa-rasa, kenapa kok aku bisa sakit perut? Padahal biasanya aku minum kopi, misalnya sampai maksimal 4 nggak masalah. Nggak ada masalah. Terus aku makan pedas juga nggak masalah gitu. Ternyata setelah aku ini self diagnosis ini juga kurang tepat, tapi ini adalah pertolongan pertama, cari tahu gitu. Aku tanya ChatGPT, ada yang namanya somatik, penyakit somatik, yang ini aku juga obrolin sama salah satu dokter kemarin. Stres dan lain sebagainya itu akan banyak berpengaruh ke perut kita. Betul. Setelah aku pikir-pikir, iya sih, aku periode itu lagi stres banget dan akhirnya ngarah ke pencernaan dan sakitnya minta ampun. Betul. Untung nggak ada obat. Untung nggak ada obat. Untung nggak ada obat. Dan apa yang aku bikin? Oralit. Oralit, Si ChatGPT nyaranin aku bikin oralit. Aku juga nggak mengkonsumsi gula, by the way. Aku cari gula, nggak ada stok gula. Di rumah gula pasir nggak ada stok. Agak aneh juga nih anak gini gitu. Terus aku tanya, bisa pakai madu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus gula. Gulanya harus gula apa? Ternyata gula coklat bisa. Nah, aku ada brown sugar. Brown sugar. Aku bikin pakai brown sugar sama garam dan aku minum nggak habis karena 3/4 aku udah
masih sakit tapi udah mulai ngantuk. I don't know how, kenapa kok aku bisa ngantuk gitu. Tapi akhirnya tertidur di tengah sakit ya, tengah malam sedikit-sedikit kebangun tapi bisa tidur 7 jam, Za. Wah, Dan paginya juga. sembuh udah hilang ya, tanpa obat. tanpa obat. Dan aku menancapkan kesadaran bahwa oke, stres ini yang bikin sakit Betul. perut ini. Itu benar. Itu Kayak benar. begitu. Itu benar. Aku juga pernah ngalamin hal yang sama kayak gitu juga. Cuman mungkin bukan sakit perut yang apa ya, yang mungkin kayak Mas Rodi, tapi lebih ke aku ngerasanya kayak aku mah kah atau gimana nih? Karena aku tuh nggak punya mah sebenarnya. Sama. Aku nggak punya mah, aku nggak punya masalah ataupun gangguan pencernaan lainnya gitu. Tapi somehow di waktu itu kok aku ngerasa nih kayaknya ada yang salah nih. Terus aku mikir, kemarin aku ngapain aja? Aku cek, aku makan apa, aku tidur jam True, berapa, that's what I did. kegiatan aku ngapain aja, ataupun bahkan ketika aku lagi Zoom meeting, intensitasnya tuh sejauh apa? Apakah seserius itu kah? Setelah aku lihat, oke, iya benar-benar menguras energi sampai aku kurang tidur, sampai makannya juga nggak benar gitu. Karena kan kalau padat aktivitas kan makannya jadi nggak benar. Nah itulah jadi akhirnya, oh itu gara-gara itu setelahnya ya udah benerin misalnya kayak benerin makannya, terus nanti kalau misalnya ada agak gangguan lambung sedikit, baring sebentar gitu. Ya udah selesai tanpa obat. Tanpa obat juga. Tanpa ya? obat. Sakit perut juga sama melilit diare. Diare. Wow. Oke. Banyak orang tua panik, anak batuk pilek dikit langsung dikasih obat. Yes. Kalau kita biasanya minum obat karena kita pengen terbebas dari rasa sakit itu kan. Yes. Cuman kalau untuk anak-anak ini bener gak sih dikit-dikit dikasih obat? Sebenarnya konsepnya sama gitu ya. Mau siapapun siapa yang sakit itu gitu. Mau anak-anak ataupun orang tua. Tapi memang urgensinya kalau anak-anak kan kita juga nggak tahu ya dia sakitnya di bagian mana. So that's why itu tuh bisa mengerti kenapa orang tua tiba-tiba mintanya ke pencarian obat gitu ya. Obat ini, obat itu, obat ini, obat itu. Tetapi back again, obat itu adalah salah satu alat aja gitu. Salah satu alat. Salah satu alat. Sebenarnya kalau misalnya untuk demam gitu ya, anak-anak bisa pakai kompres. Bahkan aku sampai sekarang masih pakai kompres kalau misalnya demam. Oh ya. Ya, aku pakai kompres yang bay fever ataupun obat tempel itu masih aku pakai even though sekarang udah dewasa ya. Oke. Karena ya itu tadi aku tahu kemampuan tubuhku gitu ya, termasuk anak-anak. Nah, untuk casing yang anak-anak ini gitu. Sebenarnya banyak obat-obat OTC yang bisa kita kasih, dan kalaupun kita lihat di lapangan juga banyak apoteker di luar sana yang memang masih memberikan obatnya misalnya kayak flu dan batuk ataupun pilek, cuman masih dalam tahap dosis yang disarankan gitu ya. Dan misalnya kita cross check lagi, ini batuknya sudah berapa lama, demamnya sudah berapa lama. Kalau memang sudah dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya udah lebih dari 5 hari, 3 hari, itu kita nggak akan ngasih obat, langsung saja ke dokter, gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba kasih gitu. Ya. Tapi kalau cari-cari tahu aja nggak apa-apa, cuman jangan diagnosis sendiri ya. Betul, jangan diagnosis sendiri. Oke. Sekarang aku pengen fokus ke profesi apoteker. Ini nice. banyak sekali orang yang salah paham, Ya. bahkan aku pun juga sempat salah paham. Dan sekarang apoteker yang bikin konten pun bisa dihitung dengan jari karena sedikit sekali di luar sana. Isa salah satunya gitu. Aku pengen tanya dulu, kenapa profesi apoteker sering diremehin sebagai tukang racik obat aja? There's a lot of reason sih sebenarnya. Tapi yang mungkin perlu masyarakat tahu, apoteker itu nggak kerjanya ataupun kompetensinya tidak hanya di rumah sakit, by the way. Ada di industri, ada di rumah sakit of course, di apotek, puskesmas, BPOM sekalipun, distribusi gitu ya. Yang kalau menurut aku justru dengan posisi-posisi yang itu, orang tuh jadi malah kayak ya udah mereka hanya bagian dari suatu perusahaan, tidak melihat sebagai you are the pharmacist gitu. Bahkan yang di rumah sakit pun orang tuh juga nggak banyak juga yang ya udah aku sering dipanggil sebagai suster ataupun bahkan dokter gitu ya. Padahal papan nama itu juga udah ada APT gitu kan, ada atau apoteker ataupun Berarti farmasi. panggilannya gimana? Bu apoteker panjang. Iya sih, tapi sekarang udah ada nih namanya Apaan? pot. No. Hah? Pot. Pot. Iya, Bu pot. pot.
pot sih, tapi Bukti potong dong. tapi aku juga masih ragu gitu ya Iya, untuk iya, bisa iya. mendefinisikan pot gitu, karena ini cuman di kalangan kita aja pada waktu itu. Gimana kalau kita panggil pot aja, cuman kayak pot apa nih, pot bunga atau gimana gitu. Tapi ya udahlah, kalau dari aku pribadi, di awal-awal kelulusan ataupun kita kerja sebagai seorang profesional, mungkin agak sedikit tersentil egonya ketika aku tidak dianggap sebagai apoteker. Aku juga pernah merasakan seperti itu gitu. Tetapi yang aku rasakan ataupun lewat perjalananku gitu, as long as mereka tahu benefitnya aku di hidup mereka seperti apa, misalnya memberikan edukasi obat, itu udah cukup buat aku gitu. Tapi apa miskonsepsi terbesar orang terhadap apoteker yang kamu rasain? Iya, betul tadi kata Mas Rory, tukang obat. Orang menganggap yang jaga di apotek itu sebenarnya pegawai biasa. Orang menganggapnya seperti itu. Padahal dia seorang apoteker yang kuliahnya 4 tahun plus profesi, sama seperti dokter. Profesi berapa tahun? 1 tahun sih. Wow. Ya 5 tahun lah mostly untuk jadi apoteker. Dan itu bukan cuman tukang ngambil obat ataupun tukang jual Ngeracik. obat gitu, ataupun tukang ngeracik Atau gitu. tukang ngulek. Tukang ngulek obat gitu ya. We more than that gitu. Tapi memang aku juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman sejawatku di luar sana memang hanya menjalankan ya udah apa yang ada di depan mata gitu. Kayak gitu sih yang terjadi di apoteker sekarang. Aku pengen kamu mengajak kita untuk go through ketika orang datang ke misalnya RSUD, Yes. urut-urutannya gimana sampai pada akhirnya apoteker bekerja. Oke. Buat yang belum tahu gitu ya, apoteker itu kalau di lini pelayanan yang aku rasakan dan yang sudah aku kerjakan itu yang paling terakhir. Meskipun dia frontliner tapi dia di tahap terakhir karena kan pasien tuh datang nunggu antrian dulu gitu kan ya. Antrian dokter. Antrian dokter. Udah antrian dokter, masuk ke dokternya juga konsultasi segala macam. Tunggu, biasanya antri di dokter berapa lama tuh kalau di RSUD? Biasanya mungkin 15 sampai 30 menit. Gitu kan, tergantung mungkin dia urutannya dia ngambil nomor berapa. Ada yang 2 jam nggak? Ada dong, ada yang ngambil antrian dia jam 7 pagi gitu ya, baru masuk itu jam 10. Oh wow. Jadi emosi udah ketahan, Jadi udah sebel dulu sudah nunggu dokter sebel lama duluan pagi-pagi gitu Hmm. ya, udah konsultasi, ada yang udah mau nunggu lama gitu ya, pas sama dokter nggak disentuh sama dokternya, nggak disentuh dalam artian dia cuman oh ya bu gini-gini gitu doang, ada yang seperti itu. Dan mostly itu untuk beberapa orang itu bikin pasien kesel. Betul. Nah terus setelah dari dokter masuk lagi ke farmasi. Farmasi itu kalau di rumah sakitku gitu ya, dia yang melayani semua poli rawat jalan, mau dari poli jantung, poli dalam, poli kulit, Gigi. spesialis gigi, semuanya itu dalam satu departemen Farmasi. farmasi. Jadi Mas Rory bisa bayangkan semua poli datang ke situ. Antriannya panjang banget gitu. Itulah yang membuat kayak pasien agak sedikit bukan sedikit lagi, tambah emosi. Ngantri berapa jam lagi biasanya? Ya kalau misalnya udah antrian banyak ya mostly lebih dari 1 jam ada. Belum lagi kalau misalnya obatnya racikan. Kalau obat racikan itu kan memang obatnya manual, kita bikin, kita gerus, kita masukin ke dalam kapsul. Terus harus kita cross check lagi. Itu ya pasti takes time gitu. Butuh waktu lagi. Dalam satu departemen farmasi ini ada berapa apoteker? Ada berapa orang yang meracik obat? Kalau secara regulasi ya minimal itu 8. Kalau di rumah sakit kamu berapa? Aku alhamdulillah udah ada 9 sih. Oh ada 9. Dan itu pun masih panjang ya? Itu masih panjang. Oke. Dan aku rasa untuk dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit, mau BPJS kah, mau itu antrian pasien kah, itu nggak bisa di-solve sama farmasis aja gitu ya. Namanya juga dalam konteks pelayanan kesehatan, kita juga harus bekerja sama dengan manajemen, tim yang lain kayak gitu. Kamu pernah dimarahin pasien kamu? Pernah dong, pernah banget itu. Pernah banget. Itu tuh somehow waktu aku pertama kali ya fresh graduate lah ya, baru-baru masuk ke rumah sakit gitu ya, dimarahin. Apa yang terjadi? Nggak mungkin dong aku marah lagi. Tapi aku cuman bisa mengelus dada ataupun cuman bisa baik ibu, ataupun kita mengerti keluhan pasien, kita mengerti kenapa pasien itu marah, kita mengerti kenapa ini antriannya lama. Tapi
kita sebagai profesional ataupun nakesnya juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa inilah kenyataan yang kita hadapi. Ya manajemennya ataupun ya peraturan dari rumah sakit itu sendiri gitu. Cuman yang bisa aku kasih pada waktu itu adalah ya pengertian gitu, nggak ada lagi, dan selain itu gitu, pengertian, empati itu yang harus aku kasih. Kayak misalnya pelayanannya mungkin akan kita smooth lagi lah, misalnya kayak kita lihat lagi pasien itu marah kenapa. Kalau misalnya dia memang punya gejala klinis, kayak misalnya sore itu saya pasien polijiwa yang mungkin dia tidak tenang dalam arti, ya otomatis kita harus bisa mengerti bahwa dia itu gelisah nggak tenang karena memang gejala klinisnya seperti itu. Nah untuk kondisi itu mungkin bisa aku memberikan pengertian, mungkin dicepatkan antriannya ataupun disegerakan, diproseskan gitu. Rata-rata mereka marah kenapa? Atau karena mereka melihat obatnya terlalu banyak kah? Obatnya terlalu sedikit kah? Obatnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka kah? Harganya mahal kah? Atau kenapa? Bervariasi sih. Bervariasi kenapa? Karena satu, biasanya pasien yang protes itu adalah pasien yang gelisah, yang memang punya gejala klinisnya itu dia nggak bisa tenang. Kayak pasien polijiwa. Itu satu. Itu mostly pasien polijiwa yang paling banyak membuat kegaduhan lah ya dalam tanda kutip. Yang kedua adalah pasien-pasien yang sebenarnya dia orang tua ataupun dia sudah tidak bisa menahan antrian itu lagi karena emosi tadi. Oke. Selanjutnya mungkin ada alasannya ya karena mungkin pengen cepat pulang, nggak ada yang nganterin, kayak gitu. Rata-rata kamu menghadapi berapa pasien per hari, Za? Kalau aku di rumah sakit mostly rata-rata ya 500. 500 pasien. Dalam satu hari. Satu hari. Saja. Itu kamu sendiri yang racik obat, satu departemen. Satu Satu departemen. Tapi bisa 500 orang. 500. Dibagi 9. Dibagi 9. Itu rawat jalan ya. Belum lagi rawat inap. Belum lagi rawat inap. Yes. Ampun deh. Oke. Ini pertanyaan yang aku tadi ajukan di awal ketika aku opening adalah kamu justru mengencourage untuk tidak minum obat. Betul. Tapi dengan konteks. Yes. Ya, with the context. Kenapa kamu nggak menyarankan orang untuk tidak minum obat? Many reasons sih. Tapi kalau bisa aku sederhanakan gitu ya. Ya semoga ini bisa dicerna oleh masyarakat dengan baik gitu ya. Kita lihat aja. Yang membedakan apakah obat ini berfungsi atau tidak itu apa? Cuman satu. Dosis. Dan yang tahu dosis itu kapan dia bisa bekerja, kapan dia tidak, kapan dia itu udah over, kapan dia itu masih perlu dinaikkan. Itu ya cuma tenaga profesional, apoteker dan dokter of course. Gitu. So that's why kalau misalnya obat ini dikonsumsi semena-mena ataupun tanpa ada pembimbingan dari profesional, ya itu dicapnya tuh kayak ya udah nggak ada masalah, aku nggak mati juga kok hari ini gitu. Karena ada pasien ya udah Mbak saya minum aja segini kan saya juga nggak langsung mati juga kok, ada yang seperti itu. Oh wow. Ya bahkan sebenarnya kalau misalnya Mas Rodri mau tahu, paracetamol itu bisa jadi keracunan. Kita punya ada satu konteks namanya keracunan paracetamol. Ada itu? Ada. Oke. Kalau misalnya kita lihat itu paracetamol itu kan obat demam ya, dan itu bisa dibeli bebas, bisa dibeli sama siapa aja. Tapi ada konteks-konteks ataupun ada batasan-batasan tertentu yang membuat bahwa paracetamol ini sudah menjadi toksik ataupun racun. Dan justru pengobatannya ataupun penyembuh dari keracunan paracetamol ini adalah obat yang lain lagi gitu. Kayak gitu. Oke Za, jadi ketika kamu tidak mendukung untuk minum obat dan kamu tadi menyebut obat sebagai salah satu alternatif saja ketika kita sakit, then apa yang orang harus lakukan ketika mereka sakit atau merasa nggak enak dengan badan mereka? Yang pertama satu, kita harus aware dengan diri kita sendiri dulu. Itu kayaknya muara dari segala kejadian hidup kita ya, nggak hanya sakit aja. Mungkin kayak tentang kita talking about self development, pasti aware dulu kan dengan diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Kalau dalam konteks kesehatan, kita makan apa sebelumnya, kita ngapain aja, kesibukan kita di mana, terus kita pola hidupnya seperti apa gitu, ataupun bahkan lingkungan kita seperti apa gitu kan ya. Itu yang harus kita awarekan dulu. Nah kalau memang ada something yang miss gitu di keseharian kita, itu boleh kita
pertimbangkan apakah ini penyakit ini ataupun sakit yang aku alami ini mengganggu aktivitas atau tidak. Kalau tidak mengganggu, aku lebih saranin ya mungkin misalnya pakai herbal dulu ataupun dengan misalnya nyeri ya dipijit dulu atau seperti apa gitu. Ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih sebelum ke obat. Oke, jadi kamu lebih pilih herbal daripada pengobatan medis? Not entirely. Not entirely. Oke, mungkin nggak langsung herbal gitu ya, tapi kan tergantung gejalanya kita apa gitu ya. Kayak misalnya herbal itu kan nggak serta merta langsung kayak tumbuhan, tapi mungkin bisa dari teh dulu. Kalau misalnya lagi radang gitu kan, ataupun misalnya obat-obat. Kalaupun butuh obat, coba ada nggak herbalnya gitu, kayak gitu. Ataupun kalau aku bisa sedikit cerita gitu ya, kebelakangan gitu ya, aku juga lagi drop. Aku tidak langsung minum paracetamol. Tapi aku satu boost imun dulu. Imun kita yang kita boost dulu, karena mostly kan obat-obat ini meredakan gejala ya, nyeri, sakit dan segala macam. Tapi lupa imunnya nggak dipertahankan gitu. So that's why kalau aku pribadi, aku lebih cenderung untuk memilih naikkan dulu sistem imunnya. Suplemen ataupun ya obat vitamin dan segala macam gitu. Setelah itu kalau misalnya demam ya aku pakai itu tadi obat tempel gitu ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba obat. Gitu. Kecuali kalau memang udah nggak tertahan lagi gitu ya, kayak aku punya vertigo sebenarnya. Nah ketika udah nggak bisa melakukan aktivitas, benar-benar udah nggak bisa banget, baru. Ini juga menarik sih, karena aku terakhir minum obat itu aku bahkan lupa, mungkin 2 tahun yang lalu. Wow. Dan aku minumnya Rinos. Itu karena sudah nggak tahan lagi. Yes. Ketika aku percaya banget sih dengan kekuatan herbal. Yes. Tidak serta-merta untuk mengobati, tapi untuk mencegah dan menjaga tubuh kita sehat. Betul. Jadi hampir tiap hari aku selalu minum kunyit atau minum jahe gitu. Dan efeknya luar biasa banget. Tapi kan memang ada hari-hari di mana kita berat banget ya. Betul. Hari di mana-mana kita stres, penuh pekerjaan dan tidur kita jadi berantakan, kurang. Kita olahraga juga jadi nggak teratur atau bahkan kecapean olahraga sehingga kita drop. Yes. Dan disitulah aku udah nggak tahan, apalagi aku pada waktu itu MC acara gede, aku nggak boleh, suaraku bindeng, nggak boleh demam, nggak boleh pilek, nggak boleh batuk. Akhirnya aku minum Rinos. Dan sekarang kan di marketplace platform kita bisa minta resep dokter. Dan aku jelaskan bahwa aku biasanya minum Rinos dan ini aku butuh darurat. Dan kebetulan dokternya mau dan meresepkan, dan akhirnya aku bisa dapetin itu. It's a quick relief sih. Jadi aku minum 1 tuh udah langsung bisa tetap kerja. Siangnya aku bisa. Ya ngantuknya gimana, ngantuknya aku lawan. Ngantuknya lawan. Tapi itu event 2 hari dan setelah event itu selesai, I felt much better. Dan aku bisa tidur dengan nyenyak gitu. Dan ya itu yang aku lakuin. Tetap walaupun beli Rinos, dan alhamdulillah sekarang marketplace kan tidak sembarangan menjual produk obatnya ya. Kita tetap harus pakai resep dokter. Itu sih aku yang lakuin. Gak apa-apa gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena udah ada filtering dari kita kan ya. Karena kalau misalnya kita untuk mengeneralisir harus seperti itu, kita nggak bisa juga untuk ya udah jangan tiba-tiba obat gitu ya. Tapi as long as kita udah punya awareness, kesadaran diri untuk bisa memfiltering semua itu, go on aja gitu. Apalagi kita udah tahu biasanya kita pakai itu dan kita udah lama banget gak pakai itu gitu. And by the way, Rinos itu memang kerjanya cepet sih memang. Dia langsung bisa relief pada saat itu juga gitu. Jadi nggak ada masalah sih gitu. Balik ke profesi apoteker, apa yang pengen kamu sampaikan ke masyarakat soal apoteker yang banyak orang nggak tahu? Banyak sih ya, kalau misalnya kita pengen obrolin tentang apoteker, apa yang harus mereka tahu dan apa yang tidak. Tapi aku lebih encourage masyarakat untuk seperti ini. Aku pernah nemu kasus ataupun pernah dapat cerita dan pernah merasakan itu juga, kalau mereka itu nggak mau ke dokter. Nggak mau ke dokter karena mereka takut nanti kalau ke dokter aku didiagnosis ini itu gitu loh. Terus apa yang mereka lakukan? Ya mereka berobat sendiri. Langsung ke apoteker? Langsung ke toko obat ataupun bahkan minta rekomendasi. Mas Rory kemarin flu pakai apa? Pakai Rinos. And then aku pakai Rinos. Ada yang seperti itu gitu. Nah tugasku adalah untuk kalau misalnya teman-teman ataupun masyarakat di luar sana nggak mau ke dokter, ya go on ke apotek, cari apotekernya. Itu kita bisa untuk bisa memprovide penyakit-penyakit yang ringan ataupun bahkan ketika mereka kebingungan, aku udah makan nih obat ini nggak sembuh, udah ke dokter ini nggak sembuh,
kita bisa memberikan medical advices untuk itu. Jadi bisa dibilang mungkin orang-orang di luar sana mungkin nggak tahu tentang apoteker itu entirely kerjanya seperti apa, tapi as long as it concern about our healthy, tentang istilahnya hidup dan mati kita gitu ya. Obat, drugs, kalau dalam bahasa Inggris kan drugs ya. Drugs itu obat adalah racun gitu ya. Ya, go to the apoteker ataupun pharmacist. Oke. Mau di manapun toko obat ada asisten apoteker. Di apotek juga ada apoteker. Yeah. Di rumah sakit of course, indeed. Puskesmas apalagi. Tapi boleh apoteker memberikan medical advices? Boleh. Tapi dalam konteks bukan menegakkan diagnosis. Tapi untuk penyakit-penyakit ringan, misalnya batuk, pilek, radang, dengan obat-obat OTC, itu kita bisa memberikan pengobatan gitu. Karena kita nggak mungkin dong tiba-tiba pasien datang ke kita langsung ke dokter aja, padahal dia nggak, siapa tahu dia takut ke dokter, dia nggak bisa ke dokter, nggak punya kemampuan untuk datang ke dokter. BPJS-nya dimatiin BPJS oleh dimatiin oleh pemerintah gitu ya, atau bahkan nggak punya BPJS gitu kan. Itu yang bisa kita bantu gitu loh. Apoteker bisa berperan di situ gitu loh. I see. Yes. Oke. Pernah nggak gontok-gontokan sama dokter? Pernah. Gimana Pernah ceritanya, Za? Sebenarnya ini gendong-gendongan sama dokter itu bukan dalam konteks yang kemusuhan banget ya, tapi dalam konteks Finding the best solution. yes, finding your the best patient. solution in the middle of this management era lah. Mau pakai sistem BPJS kah, mau pakai sistem yang lain kah, health coverage-nya gitu. Karena gini, dokter itu kan dia pelayanan klinis, kita juga sama. Tapi when it comes to coverage, BPJS ataupun yang bisa ditalangin oleh financial advisor kita ataupun asuransi dan segala macam, pasti ada resiko-resiko yang harus kita ambil. Misalnya punya dokter minta misalnya di cover misalnya insulin 10 misalnya. Karena ada pasien yang memang pakai insulin 10. Tapi somehow health coverage-nya nggak bisa menutupi itu. Oke. Nah, ataupun harus diganti dengan better solution dengan budget yang sekian. Nah, itu orang farmasi dan dokter itu Sering gontok-gontokan. sering Soalnya dokter yang meresepkan, kalian yang tahu realita di Iya, lapangan kita gitu. yang tahu realita di Soal lapangan. financial ability si betul, pasien ini. betul. I see. Jadi ketika kita berkonsultasi ataupun memberikan argumentasi pandangan, itu seakan-akan tidak memenuhi ekspektasinya lagi gitu untuk dalam konteks klinikal gitu. Karena kan kalau misalnya kita ambil konteks klinikalnya, ya pasien harus diobati dengan sekian gitu ya, dengan obat sekian. Tapi karena tidak bisa di coverage, tidak bisa di handle sama manajemen lah, tidak bisa, dan alasan-alasan yang lain, kita jadi sering bentrokan kayak Oke. gitu. Tapi kalau gontok-gontokan dalam hal resep obat, sering nggak? Misalnya dokter meresepkan ini, kamu bilang, dok ini pasiennya kondisi seperti ini. Saya menyarankan ini saja gitu misalnya. Oke. Pernah nggak, Za? Pernah. Cuman karena kita memberikan clinical advices-nya benar-benar based on literasi kah, ataupun kita lihat cross check lagi literasi seperti apa, itu mostly dokter mau kok. Oh. Ambil contoh seperti ini. Ada beberapa antibiotik yang pada waktu itu diberikan oleh anak. Yang sebenarnya antibiotik ini grade-nya tinggi. Oke. Let we say kita ambil obat Cefixim misalnya. Cefixim 200 mg itu tiba-tiba dikasih ke anak gitu kan ya. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, dengan dosis tinggi, penggunaan regimennya berapa kali sehari yang dosisnya tinggi gitu ya, itu kita harus punya concern, dia masih anak-anak loh dok. Ada nggak antibiotik yang bisa kita berikan selain Cefixim ini gitu. Misalnya ada, kita punya ini nih, ya udah kita kasih gitu. Makanya ketika kita berdiskusi dengan dokter, memberikan second choice-nya, kita harus bisa provide istilahnya clinical background-nya gitu. Dan satu lagi, kita punya nggak obat itu? Karena kan biasanya clinical information-nya
harus pakai A B C D, tapi ternyata stok kita nggak ada. Nah itu yang harus kita imbangi dengan dokter. Oke, gitu. oke. Jadi pertimbangannya banyak ya, bisa Banyak, betul. dari scientific, jurnal atau publikasi seperti apa basisnya, bisa ada realitas stoknya Yes, betul. atau realita finansial si pasien. Betul. Oke, aku sekarang akan masuk ke segmen rapid fire question. Oke. Aku tanya cepat, kamu juga jawab cepat. Alright. Obat generik dan obat branded atau paten itu beda dan lebih bagus obat paten. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena itu hanya beda brandingnya saja. Kalau misalnya kita lihat obat generik dan obat paten ataupun obat bermerek, itu kita lihat isinya, itu sebenarnya sama. Misalnya namanya adalah zat aktifnya paracetamol, itu obat generik. Tapi kalau misalnya pabrik Ezarieni ini punya obat paracetamol juga, akan dikasih nama yang berbeda. Ezaria Mol gitu misalnya. Nah, Ezariamol sama paracetamol itu sebenarnya sama isinya. Cuman beda namanya saja. Kayak Beda gitu. brandingnya saja. Branding dan merek. Oke, isinya sama tapi kan kualitas bisa saja berbeda. I don't know. Kalau misalnya kita bicara kualitas, setiap orang ketika obat itu masuk ke dalam tubuh kita, reaksi pasti akan berbeda-beda. Paracetamol yang kita makan sama nih, aku sama Mas Rory, mungkin akan work di aku, nggak di Mas Rory. Terus and then pada akhirnya Mas Rory bilang paracetamolnya nggak bagus. Nah padahal di aku bagus. Nah jadi kan nggak bisa kita generalisir juga kualitasnya itu baik atau buruk untuk satu ini ya. Aku punya cerita tentang ini. Oh, go ahead. Jadi gini, aku pernah diresepkan obat generik aku pernah diresepkan obat bermerek sama dokter. Karena aku apoteker nih, gitu ya. Jadi ketika aku datang ke apotek, aku tidak minta obat dengan merek yang sama dengan resep tersebut. Jadi tolong minta obat generiknya saja. Gitu. Jadi itulah salah satu trik gimana caranya kita untuk bisa menanggulangi untuk pemakaian obat generik instead of bermerek ataupun paten gitu ya. Karena kan biasanya financial aid kita kan juga nggak sebesar itu gitu kan. Gitu. Makanya penting banget sih ketika kita nerima resep kita nggak gitu-gitu aja gitu. Yes, betul. Nggak terima-terima Nggak aja. terima-terima Apalagi aja. sekarang udah ada ChatGPT, sekarang ada AI. Kita tinggal screenshot nih, kasih gue alternatif dari obat ini yang sama tapi harganya lebih murah. Betul. That's helpful for our wallet. Yes. Ya kan? Indeed. Not the doctor's wallet. Or the industry wallet. Oke. Minum obat pakai kopi atau teh boleh atau bahaya? Bahaya. Kenapa? Karena kopi atau teh itu kan mengandung tanin, kafein yang justru bisa akan berinteraksi dengan obat-obat kita. Jadi akan lebih baik dengan zat-zat yang netral. Air putih nggak ada yang lain. Air putih mau pH sekian kah atau yang istilahnya bisa kita konsumsi gitu ya. Itu lebih baik itu daripada Oke. kopi. Daripada ataupun kopi. teh. Ataupun teh. Yes. Tapi kalau misalnya minumnya pakai pisang, Nah, zaman dulu tuh. itu boleh sih sebenarnya. Cuman ada obat-obat tertentu yang nggak boleh untuk pakai obat dengan pisang. Wah. Oh. oke, Hipertensi. oke. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Karena pisang itu mengandung kalium if I'm not mistaken. Jadi ketika digabungkan dengan obat hipertensi, justru itu akan menaikkan salah satu zat yang ada dalam tubuh kita sehingga memicu hipertensi lagi. Katanya ya udahlah air putih aja ya. Ya, air putih aja. Terima-terima aja kalau itu Terima mah. aja. Apoteker dianggap tukang jual obat, benar atau salah? Ada yang bilang iya seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Karena again, apoteker tuh banyak pekerjaannya, banyak kesibukannya, nggak hanya jualin obat aja gitu. Oke. Kalau misalnya kita lihat kompetensinya sebenarnya banyak ya Mas Rory. Ya. Cuman kalau di apotek ya, specifically di apotek kerjaan kita nggak jualan obat aja, gitu. Oke. Terakhir untuk rapid fire question segmen ini, AI dan digitalisasi ancaman atau justru penyelamat buat Penyelamat. apoteker? Oh ya, Yes. penyelamat. Aku bisa bilang AI dan segala produk-produk AI justru akan membantu kita. Nggak hanya terbatas sebagai seorang apoteker. Tapi kita sebagai ya dalam produktivitas kita sehari-hari gitu. Tapi dalam konteks AI ini udah banyak kok teknologi-teknologi kesehatan yang udah menggunakan AI. Gitu kan. Dan aku memegang prinsip yang kalau misalnya kita nggak pakai AI, ya kita bahkan akan ketinggalan gitu. Oke. Alright, ini adalah segmen terakhir di obrolan kita, Eza. Yes. Ini kan kemarin sedang rame ya bahwa ada lebih dari 10.000 pasien
gagal ginjal yang harus cuci darah, tapi ternyata BPJS PBI itu penerima bantuan iuran BPJS yang dibayarin oleh pemerintahnya diputus gitu tiba-tiba. Dan kita kemarin juga dengar dari Wali Kota Denpasar, ini adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo dan sudah dibantah oleh Menteri Sosial karena ada perbaruan data lah atau apalah. Tapi ya masyarakat nangkapnya adalah instruksi dari atas gitu. Dan banyak banget yang marah, banyak banget yang akhirnya terputus cuci darah di tengah jalan. Banyak banget yang broken hearted, banyak banget yang sedih. Kok begini amat sih negara gue sama rakyatnya gitu. Mungkin nggak terlalu connected to you as an apoteker, tapi tadi dari cerita kita sebelum tapping, kamu pernah cerita melihat dengan mata kepala kamu sendiri orang yang tidak bisa lagi mengakses cuci darah di rumah sakit. Banyak di rumah sakit kamu. Banyak. Apa yang terjadi, Za? Kalau misalnya, tapi kondisiku di rumah sakitku, dia tidak tidak terputus hanya karena atau dia tidak terputus karena BPJS, tapi memang istilahnya aksesnya itu gitu. Karena kan kalau untuk pasien cuci darah itu kan ada cairannya, ada jadwalnya, yang dimana kalau misalnya kita tidak strict sama schedule itu, takutnya tubuhnya nggak kuat untuk bisa menahan cairan yang ada di dalam ginjalnya pada akhirnya lewat. Dan itu tuh pernah aku temui kasus di rumah sakitku gitu. Di mana dia tidak lagi bisa mengakses cairan itu hanya karena mungkin ya barang belum datang dan segala macam. Karena nggak kuat, besoknya lewat. Oh wow. Besoknya lewat. Apa penyebab dia nggak bisa cuci darah itu? Banyak hal, tapi nggak spesifik orang ini. Spesifik orang ini karena barangnya belum belum nyampe di rumah sakit. Oh, oke. Gitu kan, karena dia kan kalau cuci darah tuh cairannya harus A, B, C, D, E dengan paket A, B, C, D dan segala macamnya. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, ya kalau misalnya dalam tahap awal itu mungkin pasien masih bisa menahan ya. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang sudah lama dan frekuensi cuci darahnya itu sudah dekat gitu, misalnya seminggu sekali, nanti seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Once itu tidak terpenuhi, nanti justru dia nggak bisa menahan ginjalnya, dan kalau udah nggak bisa nahan, nanti kehidupannya gimana? Gitu. Mungkin next aku juga perlu sih untuk mengundang, I don't know, mungkin internist atau dokter spesialis penyakit dalam yang menangani ini dan menjelaskan kepada kita bagaimana how catastrophic, betapa bikin kacaunya ini dengan penghentian BPJS PBI ini. Iya. Terakhir pertanyaanku, satu pesan penting buat masyarakat terkait obat. Mungkin simpel aja ya, jangan sok ngide. Jangan sok ngide, karena sekarang kan sosial media sudah menjamur gitu ya. Apalagi kita yang khususnya profesi apoteker sudah banyak yang istilahnya memberikan konten edukasi. Itu sebenarnya kita bisa menjawab pertanyaan teman-teman ataupun menjawab keresahan-keresahan masyarakat di luar sana tentang pengobatan gitu. Tapi ketika kita sakit sendiri gitu ya, ataupun kita yang merasakan sakit itu sendiri, penyakit gitu ya, yang pertama adalah harus aware dulu sama diri kita sendiri, kita tuh kemarin tuh ngapain aja sih gitu. Kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani gitu ya di keseharian kita, atau bahkan kita sampai nggak masuk kerja ataupun, itu baru boleh minum obat gitu ya. Jadi jangan sampai dikit-dikit minum obat, pada akhirnya ketergantungan gitu. Oke. Eza, thank you banget buat waktunya dan sukses terus sebagai apoteker full time-nya. Iya. Karena kamu memang full time apoteker dan benar-benar kerja di rumah sakit dan bikin konten itu sebagai niat baik untuk mengedukasi masyarakat. Thank you for Keep up having the good work. me. Thank you for coming. Thank I'll see you in the you. next video. Bye-bye.